atau PT UN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Hakim Soehartoyo menjadi Ketua MK. Hakim PT UN mewajibkan MK mencabut putusan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Anwar Usman menggugat pencopotannya sebagai Ketua MK di PT UN yang perkaranya terdaftar sejak 24 November 2023. Meski pengangkatan Soehartoyo dibatalkan Hakim PT UN Jakarta, tetapi permohonan Anwar Usman kembali menjadi Ketua MK ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam amar putusan Hakim PT UN Jakarta yang dipimpin Hakim Unun Pratiwi, PT UN membatalkan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dan meminta MK mencabut putusan itu. Tapi putusan PT UN menolak jika Anwar Usman dikembalikan lagi jadi Ketua MK. Meski dari hasil PT UN ini memutuskan mengembalikan harkat dan martabat Anwar Usman. Sebelumnya dalam pokok perkara, Anwar Usman memohon Hakim PT UN membatalkan pengangkatan Ketua MK Soehartoyo serta memohon jabatannya sebagai Ketua MK dikembalikan. Anwar Usman juga memohon jika gugatannya berkekuatan hukum tetap dan MK mengabaikan, maka MK didenda Rp100 per harinya. Mahkamah Konstitusi akan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Keputusan banding diambil dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada Rabu pagi. Selain Anwar Usman, ada satu hakim MK lagi yakni Ridwan Mansur yang tidak ikut serta dalam rapat permusyawaratan hakim pada Rabu pagi ini. 7 hakim menilai masih ada ruang hukum untuk pengajuan banding dalam putusan PT UN terkait gugatan Anwar Usman. 7 hakim yang ikut RPH karena Pak Hakim Anwar Usman tidak ikut, kemudian karena keperluan lain, kemudian Hakim Konstitusi Ridwan Mansur juga sedang ada tugas ke luar negeri. Pagi tadi sudah RPH sudah selesai dan tadi diputuskan MK akan banding terhadap putusan PT UN nomor perkara 604 itu. Keputusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge putusan itu. Sementara tim penasihat hukum Anwar Usman Alex Chandra menyebut kemenangan Anwar Usman dalam putusan PT UN Jakarta membuktikan putusan Majelis Kehormatan MK cacat hukum. Alex menyebut pemulihan harkat dan martabat Anwar Usman oleh PT UN sudah tepat. Karena sebagaimana diketahui, salah satu poin putusan menyangkut Profesor Yang Mulia Anwar Usman adalah memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat sebagai Hakim Konstitusi, di mana memang permasalahan pokok dari perkara ini adalah menyangkut adanya putusan etik dulu yang dahulu dijatuhkan kepada Yang Mulia Profesor Anwar Usman, di mana dalam pertimbangan putusannya putusan MK tersebut dianggap telah menyimpang dari ketentuan PMK nomor 1 2023 sehingga putusan MK tersebut dianggap cacat hukum. Saat ini status hukum terkait gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di PT UN memang belum ingkrah atau berkekuatan hukum tetap karena MK menyatakan akan banding. Tapi bagaimana sebenarnya kajian hukum tata negara atas putusan PT UN Jakarta ini? Kami bahas malam hari ini bersama Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara UGM. Selamat malam, Mas Uceng. Selamat malam, Mbak. Mas Uceng, pertanyaan pertama saya. Jadi Mas Uceng ini sebenarnya kaget atau sudah memprediksi putusan PT UN akan mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman? Sebenarnya cerita soal akan ada kabar aneh dari PT UN itu kan sudah beredar sekian lama ya. Ada beberapa orang yang mengontak dan mengatakan bahwa berhati-hati karena kemungkinan itu akan diputus bla bla dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang tidak ingin mencurigai tentu saja, tetapi kalau kita melihat
kebiasaan politik yang cawe-cawe dalam putusan peradilan, saya kira ya tidak bisa sepenuhnya disalahkan kemungkinan orang yang kemudian mendekatkan itu. Itu yang pertama, karena tentu saja kita lihat peradilan kita itu kan seringkali sangat mudah dilakukan proses politisasi di dalamnya. Seorang hakim MK saja bisa dipecat secara langsung oleh proses politik gitu. Ada banyak sebenarnya keanehan-keanehan, seringkali politik bisa masuk ke dalam proses peradilan kita, saya kira itu sudah mafhum. Emang siapa cawe-cawe di sini dan untuk keperluan apa ini, Mas Uceng? Ya, tentu saja kita tidak tahu siapa cawe-cawe, tapi kalau bicara soal kemungkinan proses politik masuk ke dalam proses peradilan, saya kira kita semua sudah paham itu. Ya, tadi contoh yang sederhana yang contoh saya kasihkan, bagaimana mungkin seorang hakim MK sendiri tiba-tiba bisa diganti di tengah jalan dengan alasan yang sangat politis. Saya kira kemungkinan itu memang tinggi. Tapi yang kedua begini, kita harus periksa sebenarnya putusan itu sendiri. Putusan itu sendiri saya kira berdiri di kaki yang sangat banyak perdebatannya. Saya tidak mengatakan sepenuhnya keliru ya, tapi perdebatannya itu menjadi banyak. Satu tentu saja adalah sebenarnya materi yang disidangkan ini apa? Apakah yang disidangkan ini adalah surat keputusan pengangkatan, ataukah sebenarnya materi yang disidangkan ini adalah putusan etis, putusan etik ya, yang dibuat oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan itu. Karena sebenarnya kalau kita mau tarik dasarnya ini kan sebenarnya adalah putusan etik. Tidak akan ada permusyawaratan hakim untuk memilih ketua baru kalau tidak ada putusan etiknya. Nah, betulkah putusan etiknya ini bisa dilawan di PT UN? Nah, itu perdebatannya yang di level pertama dulu. Ya, tentu ada putusan MK, ada perdebatan soal DKPP, ada perdebatan di situ. Tapi saya kira apakah bisa menyamakan Mahkamah Etik MK, putusan DKPP dengan proses pemberhentian, itu satu level yang harusnya dibicarakan sendiri. Karena yang kedua, Mas Uceng, sebentar, saya potong dulu. Masalah yang itu tuh, tadi kan juga sudah dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bang Habibur Rahman, yang bilang bahwa sejak awal sebenarnya dari putusan MK saja sudah cacat bawaan begitu. Ya, saya kira silahkan memperdebatkan soal cacat bawaan atau tidak. Saya sendiri bahkan mengatakan putusan MK sendiri memang tidak agak aneh ya. Karena kemudian harusnya jatuhnya sanksi itu sendiri adalah pemberhentian secara permanen sebagai hakim, tetapi kemudian seakan-akan dicari jalur baru oleh para hakim MK kan, majelis etik, dengan tiba-tiba mengatakan diberhentikan dari ketua saja tanpa memberhentikan. Kalau saya termasuk yang mengatakan ya, karena proses konsepnya di situ sebenarnya adalah pemberhentian secara permanen sebagai hakim ya, yang ada sebagai putusan berat. Nah, dari situ saya kira clear, kita bisa memperdebatkan sendiri memang soal putusan MK itu satu lokus sendiri yang bisa diperdebatkan. Tetapi saya kira kalau kita bawa ke PT UN, maka sebenarnya yang dipersoalkan apanya? Apakah putusan etiknya, putusan etik itu bisa dibawa ke PT UN atau tidak? Nah, itu perdebatan tersendiri. Yang kedua, kalau kita lihat argumentasi hakimnya, kalau kita baca putusannya misalnya, itu kesan saya ya, agak terlalu formalistik, memaksakan formal. Misalnya dia mengatakan begini, salah satu alasan kenapa putusan pengangkatan Soehartoyo dibatalkan, hanya karena putusan pengangkatan Soehartoyo itu tidak membatalkan putusan pengangkatan Anwar Usman. Jadi harusnya menurut dia secara proses administratif harusnya dibatalkan dulu ya, baru diangkat yang begitu. Namanya pengangkatan Anwar Usman baru kemudian dilantik. Nah, saya gimana Mas Uceng? Mengatakan bahwa proses sesederhana itu kan harusnya tidak mempengaruhi substansi. Kalau begitu misalnya silahkan saja MK kemudian berkumpul kembali. Kalau bagi saya ya, MK berkumpul kembali, hakim melakukan permusyawaratan, melakukan pemberhentian sekarang terhadap Anwar Usman, lalu kemudian mengangkat kembali Soehartoyo. Dengan catatan apa? Berdasarkan temuan MK. Jadi bahkan kalau MK tidak banding pun saya kira tidak ada masalah bagi saya.
Karena kalau alasannya demikian, maka saya kira cukup bagi Jadi ini hakim. putusannya juga yang menjadi pertanyaan juga bagi Mas Uceng, termasuk tadi membatalkan tapi juga tidak mengembalikan lagi Anwar Usman sebagai ketua MK. Iya, makanya kenapa dia membatalkan? Tentu saja kan karena ada pelanggaran. Pelanggarannya apa? Ternyata pelanggarannya itu sesepele yang saya bilang tadi itu. Sesepele bahwa dia belum, kalau orang menerbitkan surat keputusan baru, itu kan harus membatalkan surat keputusan lama. Kira-kira begitu logikanya, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi harusnya pengangkatan Anwar Usman dibatalkan dulu, yang pengangkatan dia sebagai ketua dulu, baru kemudian mengangkat Soehartoyo. Oke. Nah, kalau sesederhana itu logikanya, menurut saya, lagi-lagi tanda kutip ya, sesederhana. Saya tidak bermaksud menyepelekan yang namanya proses administratif, tapi maksud saya kalau sesederhana itu, maka sangat mungkin berdasarkan putusan MK berkumpul saja, ya kan? MK berkumpul 9 hakim atau 7 diantaranya atau 8 diantaranya, lalu kemudian menggunakan putusan peradilan itu untuk melakukan proses ulang. Jadi maksudnya ini bisa dilakukan pada saat hari ini, misalnya dalam RPH yang masih dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo, ini bisa dibuat seperti itu begitu? Sangat bisa menurut saya, kan tidak ada masalah. Karena yang ditegur oleh putusan itu adalah proses administratif semata. Dia tidak membicarakan lebih banyak soal substantif sebenarnya. Tapi ya walaupun ada juga dia menyinggung soal kenapa putusannya putusan majelis etik aneh-aneh dan lain-lain sebagainya. Tapi yang ketiga begini, saya mau ingatkan, jangan lupakan bahwa kalaupun dianggap proses pengangkatan atau RPH pengangkatan Soehartoyo itu bermasalah, toh seharusnya kan ditanggung bersama tuh, dalam tanda kutip dosanya. Yang saya kira Anwar Usman kan juga ikut, seingat saya ya, tolong saya diingatkan, seingat saya dalam proses pemilihan Soehartoyo itu kan Anwar Usman juga tetap ikut. Ya. Artinya proses itu, kesalahan itu bukan hanya sekedar diderita oleh sebagian hakim, tapi hakim secara keseluruhan ini kan. Nah, hakim secara kelembagaan, berarti Anwar Usman itu di dalamnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari putusan PT UN yang tadi meminta untuk membatalkan Soehartoyo sebagai ketua MK tapi tidak mengembalikan Anwar Usman sebagai ketua MK, kalau dilihat sebenarnya putusan PT UN ini bisa dilihat nggak sih sebenarnya siapa ketua MK sebenarnya nih versinya putusan PT UN ini? Kalau dugaan saya, kalau membaca secara sederhana putusan itu, ya dugaan saya karena pengangkatan Soehartoyo itu dianggap cacat secara administratif, itu aja. Dianggap bahwa belum dibatalkan pengangkatan Anwar Usman yang dulu, tiba-tiba sudah dikeluarkan SK baru. Begitu tuh. Walaupun ini perdebatan sebenarnya, apakah PT UN bisa masuk ke ranah administratif kekuasaan kehakiman, ya tentu itu perdebatan tersendiri. Tapi bagi saya adalah kalau sesepele itu menjadi wajar, kemudian amarnya menjadi begitu. Amarnya hanya sekedar membatalkan pengangkatan pengangkatan Soehartoyo, tetapi tidak mengembalikan posisi Anwar Usman. Karena memang dia tidak menyalahkan pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua sebenarnya. Yang dia persalahkan lebih banyak itu adalah pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua yang tidak melalui proses administratif yang memadai. Meskipun juga memulihkan harkat martabat Anwar Usman juga ya dalam putusan. Nah, tapi Mas Uceng, pertanyaan selanjutnya adalah ini kan tadi dari hasil RPH menyatakan akan banding, tapi sambil menunggu salinan putusan juga kan dari PT UN ini yang kedua yang saya mau jawab. Oke. Yang kedua, saya kira karena ini pengadilan tun tingkat pertama, maka putusannya kan memang belum inkrah. Apapun itu yang ada sekarang adalah SK pengangkatan Soehartoyo menjadi ketua. Maka Soehartoyo sah menjadi ketua sampai kemudian pengadilan akan membuktikan atau berkata sebaliknya tidak. Dan itu dilakukan secara inkrah. Dengan banding berarti putusan pengadilan negeri PT UN tun tingkat pertama itu kan belum inkrah. Berarti kan akan masuk ke
proses bandingnya MK, dan artinya belum inkrah. Karena belum inkrah, maka kemudian Soehartoyo masih sah menjadi ketua. Oke, karena Soehartoyo atau Pak Soehartoyo sah menjadi ketua MK dan belum inkrah juga karena akan mengajukan banding, artinya dalam waktu dekat kan kita punya kontestasi pilkada. Nah kalau misalnya nanti ada riuh di pilkada sambil berjalan, artinya yang memegang kendali di MK yang tertinggi masih tetap Soehartoyo? Saya kira tidak. Kan pilkada masih November ya. Saya kira kalaupun misalnya putusan bandingnya putus cepat, dikeluarkan cepat, saya kira masih ada waktu bagi mahkamah untuk melakukan penyesuaian administratif. Karena bagi saya ini lebih banyak penyesuaian administratif saja. Karena yang ditegur oleh hakimnya itu adalah ketidaktepatan secara administratif. Maksudnya, Dan walaupun itu pun bisa diperdebatkan ya. Artinya begini, kalau sudah terbit SK baru, kan seharusnya bisa dimaknai serta-merta harusnya SK lama udah hilang dong. Harusnya begitu tuh. Karena SK itu kan sifatnya individual konkret. Diatur ke orang tertentu. Karena orang tertentu sudah tidak ada di situ, berarti jabatan sudah dipegang oleh orang baru, harusnya udah hilang. Tetapi memang biasanya harusnya dilakukan penyesuaian administratif dengan baik. Diberhentikan dulu lalu kemudian diangkat. Tapi apapun itu saya kira, kalaupun putusan bandingnya misalnya menguatkan putusan pengadilan TUN tingkat pertama, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang berarti bagi Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sangat mungkin melakukan penyesuaian administratif saja. Karena ini masalah administrasi dan bisa diselesaikan dalam internal melalui RPH ya di Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Mas Zainal Arifin Mokhtar untuk pandangannya berbagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.